Kali ini kita akan membahas sebuah topik menarik dari sejarah dunia, yaitu tentang sebuah bangunan megah yang luar biasa. Bangunan megah ini dibangun atas perintah seorang raja Mesir kuno. Ya, apalagi kalau bukan piramida. Namun pembahasan kita kali ini akan mengupas sejarah piramida dari dua sudut pandang yang menarik, yaitu sains modern dan perspektif Islam. Piramida Giza adalah salah satu piramida paling ikonik di Mesir, bahkan di dunia. Tapi, tahukah kalian? Pada tahun 2008, para ilmuwan menemukan bahwa Mesir memiliki banyak sekali piramida dengan jumlah yang diperkirakan mencapai antara 118 hingga 138 piramida. Piramida-piramida ini hadir dalam berbagai ukuran, mulai dari yang kecil, sedang, hingga yang sangat besar. Dari sekian banyak, piramida Agung Giza adalah yang terbesar dan paling menakjubkan. Lebarnya mencapai 230 meter, dengan ketinggian hingga 146 meter. Bangunan ini diperkirakan dibangun sekitar tahun 2580 sebelum Masehi, menjadikannya salah satu keajaiban arsitektur tertua yang masih berdiri hingga kini. Piramida di Mesir pada dasarnya memiliki fungsi utama sebagai monumen, sekaligus makam para raja atau Fir'aun. Ketika seorang raja Mesir meninggal, jasadnya akan diawetkan menjadi mumi, lalu disimpan di dalam piramida bersama dengan berbagai harta benda yang ditinggalkan. Mereka percaya bahwa harta tersebut akan menemani sang raja di kehidupan setelah mati. Yang luar biasa adalah cara piramida ini dibangun. Struktur megah ini terdiri dari balok-balok batu raksasa yang disusun rapi hingga membentuk piramida dengan dasar berbentuk persegi. Coba bayangkan, satu balok batu saja beratnya bisa mencapai 3 hingga 50 ton. Untuk perbandingan, berat satu balok itu setara dengan setengah berat sebuah rumah di Indonesia. Dan jumlah balok batu yang digunakan untuk membangun piramida sebanyak 2,3 juta balok batu. Bayangkan saja, betapa sulit dan canggihnya teknik yang digunakan pada masa itu untuk mengangkat dan menyusun balok-balok batu sebesar ini menjadi bangunan yang megah dan sempurna seperti yang kita lihat sekarang. Piramida memang dikenal sebagai salah satu bangunan paling megah dan kompleks dalam sejarah. Lama waktu yang dibutuhkan untuk membangun piramida di Mesir bervariasi, tergantung pada ukurannya dan diperkirakan antara 15 hingga 30 tahun. Nah teman-teman, ada kisah menarik dari seorang sejarawan Yunani terkenal bernama Herodotus, yang pernah mengunjungi piramida agung pada tahun 450 sebelum Masehi. Saat itu, Herodotus melakukan penelitian dan menyimpulkan bahwa piramida dibangun oleh ribuan budak yang dipaksa bekerja oleh perintah Fir'aun. Pernyataan ini kemudian menjadi rumor yang menyebar luas dan diyakini oleh banyak orang selama bertahun-tahun. Namun, di kemudian hari, teori Herodotus terbukti tidak sepenuhnya benar. Penelitian modern menunjukkan bahwa pekerja yang membangun piramida adalah para buruh terlatih yang diberi upah dan hidup di kem-kem khusus dekat lokasi pembangunan. Diperkirakan ada sekitar 20.000 hingga 30.000 tukang batu yang terlibat. Mereka adalah para ahli di bidang konstruksi batu, dibantu oleh tim insinyur, arsitek, surveyor, dan pengrajin yang cermat merencanakan setiap detail pembangunan. Tidak hanya itu, proyek besar ini juga melibatkan lebih dari 100.000 pekerja konstruksi yang membantu dalam berbagai tugas berat. Jadi, pembangunan piramida adalah hasil kerja keras dari sebuah tim besar yang sangat terorganisir. Menariknya lagi, ada seorang tokoh jenius yang memainkan peran penting dalam pembangunan piramida ini. Tokoh ini adalah sosok yang sangat dihormati dan dianggap sebagai kunci utama dalam merancang dan mengawasi proses pembangunannya. Siapakah dia? Kita akan mengulasnya lebih dalam. Ada satu tokoh penting yang disebut hingga 6 kali dalam Al-Quran. Tokoh tersebut adalah Haman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran bahwa Fir'aun pernah memerintahkan Haman untuk membangun sebuah bangunan yang sangat tinggi, yang oleh sebagian ahli dihubungkan dengan pembangunan piramida. Haman dikenal sebagai penasihat kerajaan yang sangat cerdas.
dan memiliki peran besar dalam pemerintahan Fir'aun. Kemampuannya yang luar biasa membuatnya dipercaya untuk menjalankan proyek-proyek besar atas perintah Fir'aun. Namun, ada kontroversi menarik terkait sosok Haman ini. Dalam tradisi Kristen, Haman disebut sebagai seorang tokoh yang hidup di masa kerajaan Babilonia, bukan di Mesir. Hal ini sering dijadikan bahan kritik terhadap Al-Quran. Meski begitu, umat Islam meyakini bahwa kisah Haman dalam Al-Quran adalah kebenaran yang tidak diragukan. Karena firman Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu lebih akurat daripada sumber sejarah manusia. Dalam Al-Quran, Haman disebut sebagai pembantu Fir'aun yang hidup pada masa Nabi Musa alaihissalam. Namun menariknya, nama Haman sempat menjadi misteri dalam sejarah Mesir kuno. Menurut penelitian seorang ahli sejarah dan ilmuwan terkenal, Profesor Maurice Bucaille, nama Haman tidak ditemukan dalam catatan sejarah awal tentang Fir'aun karena bahasa hieroglif, bahasa tulisan Mesir kuno yang telah lama terlupakan. Namun, saat Profesor Maurice mempelajari Kamus Besar Bahasa Hieroglif, ia menemukan fakta mengejutkan. Nama Haman ternyata benar-benar tercatat dalam hieroglif kuno sebagai seorang pejabat penting di istana Fir'aun. Ia menjabat sebagai kepala staf ahli pahat batu, sekaligus orang yang bertanggung jawab atas pembangunan berbagai proyek besar di era pemerintahan Fir'aun. Penemuan ini membuktikan keakuratan Al-Quran yang telah menyebut nama Haman dengan tepat, meski informasi itu baru ditemukan ribuan tahun setelahnya. Dalam tafsir Ibnu Katsir, khususnya dalam kitabnya Qashasul Anbiya, dijelaskan bahwa Haman adalah salah satu tokoh paling berpengaruh di kerajaan Firaun. Ia memiliki peran besar sebagai orang yang bertanggung jawab atas pembangunan berbagai proyek besar milik Firaun. Oh ya teman-teman, perlu diketahui bahwa istilah Firaun sebenarnya bukanlah nama dari satu orang raja saja. Sebutan ini adalah gelar yang diberikan kepada penguasa Mesir kuno, mirip seperti istilah kaisar di Romawi atau syah di Persia. Jadi setiap raja Mesir kuno pada masanya akan disebut sebagai Firaun. Dalam sains modern disebutkan bahwa terdapat sekitar 10 hingga 15 Firaun yang pernah memerintah di Mesir kuno. Salah satu Firaun yang diyakini hidup pada masa Nabi Musa alaihissalam adalah Al-Walid bin Mush'ab bin Ar-Rayyan, seorang raja dari Bani Amalek. Ia juga dikenal dengan nama Ramses II, yang sering diidentifikasi sebagai Fir'aun di zaman Nabi Musa. Ramses II dikenal sebagai salah satu Fir'aun paling kuat dan paling kejam dalam sejarah Mesir. Masa kekuasaannya berlangsung selama 66 tahun, menjadikannya penguasa Mesir kuno dengan periode pemerintahan terlama. Kejayaannya ini tidak hanya menunjukkan kekuatannya, tetapi juga kekejamannya terhadap rakyat, termasuk perlakuannya terhadap kaum Bani Israel. Teman-teman, mari kembali lagi. Bagaimana caranya sebuah piramida raksasa bisa dibangun di zaman kuno? Di masa itu, teknologi tentu tidak secanggih seperti yang kita miliki sekarang. Namun, yang luar biasa adalah, sebelum para sejarawan modern mengungkap teori tentang cara pembangunan piramida, Al-Quran sudah lebih dulu memberikan petunjuk tentang proses pembangunannya. Hal ini menjadi salah satu bukti keajaiban kitab suci yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 38, "Dan Fir'aun berkata, 'Hai pembesar kaumku, aku tidak mengetahui Tuhan bagimu selain aku. Maka bakarlah hai Haman untukku tanah liat, lalu buatkanlah untukku bangunan yang tinggi supaya aku dapat naik melihat Tuhan Musa. Dan sesungguhnya aku benar-benar yakin bahwa dia termasuk orang-orang pendusta.'" Dan juga dalam Quran Surat Ghafir, ayat 36-37. "Dan Fir'aun berkata, 'Hai Haman, buatkanlah untukku sebuah bangunan yang tinggi supaya aku sampai ke pintu-pintu langit, supaya aku dapat melihat Tuhannya Musa, dan sesungguhnya aku memandangnya seorang pendusta.'" Ayat-ayat ini menggambarkan betapa besar ambisi Fir'aun dalam membangun suatu struktur tinggi yang bisa kita hubungkan dengan pembangunan piramida besar yang dikenal sampai sekarang.
Jadi, jauh sebelum para sejarawan dan peneliti mulai mencari-cari cara bagaimana piramida dibangun, Al-Quran sudah lebih dulu menjelaskan tentang proses itu. Balok-balok batu yang beratnya mencapai 50 ton, yang sekarang kita kenal sebagai bagian dari piramida, ternyata disusun dengan cara yang sangat terencana. Menurut penjelasan dalam Al-Quran, tanah liat atau lumpur dikumpulkan, lalu dibawa secara perlahan-lahan ke atas piramida. Setelah itu, dilakukan proses pembakaran di sana untuk membentuk balok-balok batu yang berat dan kokoh. Semua ini dilakukan dengan teknik yang sangat canggih untuk zaman itu. Sebelumnya, ada yang berpendapat bahwa balok-balok batu itu diangkat ke atas menggunakan hewan-hewan besar seperti gajah atau kereta yang ditarik kerbau. Bahkan, beberapa teori lain mengatakan bahwa piramida dibangun oleh manusia-manusia raksasa yang hidup pada masa lalu. Bukankah pendapat itu terdengar cukup aneh? Namun, lihatlah teman-teman, bahkan Al-Quran sudah lebih dahulu memberikan penjelasan yang lebih logis dan sesuai dengan ilmu pengetahuan tentang bagaimana piramida itu dibangun. Lalu teman-teman, ada seorang ilmuwan modern bernama Profesor Joseph Davidovich yang melakukan penelitian mendalam tentang bagaimana piramida Giza dibangun. Penelitiannya memberikan wawasan baru dan menarik tentang proses luar biasa di balik pembangunan struktur megah ini. Profesor Joseph Davidovich melakukan penemuan penting dengan mengidentifikasi jejak reaksi cepat pada batu piramida yang ternyata terbuat dari lumpur atau tanah liat. Sebelumnya, para pakar geologi kesulitan membedakan antara batu alam dan batu buatan. Namun, berkat teknologi modern yang semakin canggih, Profesor Joseph mampu membedakan keduanya dengan tepat. Penelitian ini mengungkapkan bagaimana batu-batu piramida sebenarnya dibuat, dan hasilnya sangat selaras dengan apa yang telah dijelaskan dalam Al-Quran lebih dari 1.400 tahun yang lalu. Sebuah penemuan yang menegaskan kebenaran petunjuk yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitabnya. Tujuan Ramses II atau Fir'aun pada zaman Nabi Musa membangun piramida adalah untuk menciptakan sebuah struktur yang sangat tinggi. Dia ingin mencapai ketinggian tersebut untuk melihat dan membuktikan apakah Tuhannya Nabi Musa benar-benar ada di atas langit atau tidak. Fir'aun, yang dikelilingi oleh orang-orang cerdas dan berbakat, akhirnya merasa sombong dan menganggap dirinya sebagai Tuhan. Dalam pikirannya, dia ingin membuktikan bahwa tidak ada Tuhan selain dirinya. Oleh karena itu, dia berusaha membangun piramida setinggi mungkin untuk membuktikan klaimnya tersebut. Tidak hanya itu, setelah Fir'aun berhasil membangun piramida dan naik ke puncaknya, ia mencoba menipu kaumnya dengan mengatakan bahwa dia bisa mencapai langit untuk membunuh Tuhannya Nabi Musa. Padahal, sebelumnya Nabi Musa telah disiksa dan darahnya ditumpahkan oleh Fir'aun. Teman-teman, sungguh luar biasa bagaimana Al-Quran yang diturunkan 14 abad yang lalu sudah menjelaskan dengan begitu jelas tentang cara pembangunan piramida Mesir. Padahal, Nabi Muhammad SAW sendiri tidak pernah mengunjungi Mesir atau menyaksikan piramida secara langsung. Ini adalah bukti nyata bahwa Al-Quran adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Allah Maha Benar dengan segala firman-Nya. Wallahu alam bisawab. Itulah sejarah tentang piramida Mesir dari sudut pandang Islam. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menambah wawasan kita. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Kebenaran berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara kekhilafan dan kesalahan adalah dari diri saya sendiri sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah seru dan penuh makna berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.